Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nasib tragis menimpa pasangan suami istri di Sragen. Keduanya tertimpa pohon tumbang saat melintas dengan motor sehingga istri tewas di tempat. Sopir truk box yang menabrak mobil kru TV One dan menewaskan 3 orang di tol Pemalang Batang ditetapkan sebagai tersangka. Berkah pandemi COVID-19, seorang camat di Kabupaten Pati sukses beternak domba dan kambing. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor DPRD Brebes. Mereka menuntut kelayakan upah hingga lowongan pekerjaan. Para buruh di Brebes merasa upah yang mereka terima sangat rendah dibandingkan daerah lain. Sambil membawa berbagai spanduk yang bertuliskan berbagai tuntutan, ratusan buruh di Kabupaten Brebes melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Brebes Jumat pekan lalu. Buruh yang tergabung dari berbagai serikat ini membawa 5 tuntutan yang harus dipenuhi. Salah satunya soal upah layak hingga lowongan pekerjaan untuk kaum laki-laki. Masa menilai upah buruh di Kabupaten Brebes sangat rendah dibandingkan daerah lain. UMK Kabupaten Brebes saat ini di kisaran Rp2.100.000. Untuk menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa perbedaan antara upah di Kabupaten Brebes ini sangat jauh dengan di kota-kota lain. Brebes tahun ini kan 2.103.000, di daerah lain sudah mencapai 5 juta di barat sana. Kalau misalkan dibagi 2 saja itu masih di atas kita. Menurut data, saat ini pabrik-pabrik di Brebes lebih banyak merekrut karyawan perempuan dibandingkan laki-laki. Lebih banyak merekrut karyawan wanita. Namun demikian sebenarnya ada beberapa perusahaan yang menerima laki-laki. Kita juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat Brebes, khususnya laki-laki. Nah, kita ada aplikasi dari Kementerian Tenaga Kerja yaitu Siap Kerja yang memberikan ruang kepada masyarakat Brebes untuk mencari lowongan kerja yang utamanya laki-laki. Akibat aksi unjuk rasa buruh, arus lalu lintas di jalur Pantura, Kota Brebes sempat dialihkan guna mencegah terjadinya kemacetan. Sedang massa akhirnya dengan tertib membubarkan diri usai bertemu sejumlah perwakilan dari DPRD Brebes. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Puluhan warga terlibat saling dorong dengan petugas saat demo menuntut penutupan salah satu pabrik pengolahan limbah di Pati. Warga mempertanyakan izin dan mengeluhkan dampak lingkungan dari pabrik tersebut. Warga desa Langgeng Harjo berbondong-bondong datangi pabrik untuk berdemo. Dengan membawa spanduk dan pelang berisi tuntutan, warga meminta PT New Ramon Star agar menghentikan operasional pabrik lantaran warga kerap terdampak limbahnya. Selain itu, warga juga mempertanyakan soal izin pabrik serta legalitas dan AMDAL perusahaan. Massa mengatakan jika dari pihak pabrik tak kunjung melakukan tindakan, maka warga akan mengusung tuntutan ke kementerian dan akan berdemo dengan skala lebih besar. Mempertanyakan satu, izin legalnya, kedua, izin AMDALnya, yang ketiga, masalah masyarakat ini harus yang dinyatakan masyarakat harus menikmati supaya tidak ada masalah, ternyata hanya menerima limbahnya. CSR-nya pun tidak pernah sampai ke masyarakat. Setelah ini kita selesai, tapi jika tidak ada tindakan dari Kabupaten Pati, kita akan melanjutkan ke kementerian. Sebenarnya itu bukan limbah, Mas. Itu sebenarnya kayak tanah hurukan kayak gitu, itu permintaan dari sana. Udah nggak ada limbahnya, Mas? Ini apa kandungannya ya? Nggak ada. Pihak PT New Ramonsa sendiri mengaku jika yang dibuang pabrik hanya tanah tanpa tercampur limbah apapun. Arif Nur melaporkan dari Pati. Guna melestarikan lingkungan Danau Rawapening, Perum Jasa Tirta I bersama Kementerian PUPR melakukan pelepasan benih ikan dan sosialisasi pelestarian lingkungan danau. Untuk melestarikan lingkungan Danau Rawapening di kawasan Bukit Cinta, Desa Kebondowo, Kabupaten Semarang,
Perum Jasa Tirta I bersama Kementerian PUPR melakukan pelepasan benih ikan dan sosialisasi pelestarian lingkungan Danau Rawa Pening. Danau Rawa Pening mengalami permasalahan utama berupa kualitas air, sedimentasi, dan terlalu banyak populasi eceng gondok. Kualitas air di Danau Rawa Pening masih berstatus tercemar sedang, sehingga berbagai langkah untuk memperbaiki kualitas air ini terus didorong. Permasalahan utama yang pertama adalah kualitas air ya. Kualitas air di mana kualitas air di Rawa Pening ini sampai dengan saat ini PJT juga secara rutin melakukan uji kualitas air di 14 titik anak sungai yang masuk di badan Danau Rawa Pening, dan dari hasil uji kualitas semester terakhir kemarin memang masih berstatus tercemar sedang ya. Setelah 5 tahun dilakukan revitalisasi, kondisi Danau Rawa Pening saat ini sudah jauh lebih baik. Maka upaya menjaga kelestarian Danau Rawa Pening tetap dilakukan secara berkelanjutan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang camat di Kabupaten Pati sukses beternak kambing dan domba. Berkat ketekunannya, setiap bulan meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Dampak pandemi yang memaksa aktivitas warga menjadi terbatas justru menjadi awal usaha seorang camat bernama Udi Harsilo bersama sang istrinya di Desa Tawangrejo, Kabupaten Pati. Sejak tahun 2021, di lahan 625 meter persegi, pasangan ini memulai usaha ternak kambing dan domba yang diberi nama Berkah Ngarit Farm. Berawal dari hanya 8 ekor, kini Udi mampu merawat hingga 100 ekor kambing dan domba. Di peternakan ini yang dijual merupakan anakan domba yang sudah tidak menyusui. Ada beberapa jenis domba yang ia miliki seperti jenis Merino dan Texel. 1 ekor anakan domba dijual mulai 1,5 juta hingga 3,5 juta rupiah. Dalam sebulan, Udi bersama istrinya mampu meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Dari itu kami membuka peternakan kambing dan domba dengan tujuan pertama itu untuk sekedar hobi, kemudian yang kedua kita bisa sharing ilmu tentang peternakan kambing dan domba, kemudian yang ketiga insya Allah kita juga bisa ikut meningkatkan ketahanan pangan di bidang peternakan. Meski sebagai camat di Kabupaten Pati, Udi tidak malu dengan pekerjaan sambilannya ini. Ketika ada masyarakat yang membeli, tak jarang ia mengantarkannya sendiri. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Fri Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.